Di video ini ada pertanyaan, Ustadz Syarif dibuat bingung. Debat logika, dosa, ampunan dan kuasa Yesus. Oke, kita kasih naik ada Syarif Ubaidillah. Wah, ini kawan lama. Tidak kelihatan. Halo, Syarif Ubaidillah. Ya, selamat. Ya, kumaha damang, kabar kumaha, saha. Saya Halo, mau bertanya. Iya, boleh Syarif, silakan dinyalakan kamera dulu. Loh, lama tidak jumpa, belum menyalakan kamera. Silakan. Nah, si Syarif. Gimana kabarnya Syarif? Baik, Bang Edis. Baik, oke. Kok sekarang wajahnya berubah menjadi dikit-dikit yang sedang nutup-nutupin rumah makan lagi buka di bulan puasa? Gimana Ustadz Syarif? Konon kemarin sudah sempat ke gereja. Sebentar Ustadz Syarif, kita kan sudah lama ini tidak ngobrol. Ya, udah ada sekitar mungkin 6 bulan ya. Gini, kemarin terakhir kita komunikasi, Ustadz Syarif kan sudah sempat ke gereja. Betul? Ya. Tapi Ustadz Syarif menerima banyak ancaman, ya kan? Awas kamu, saya datangi rumahmu, betul? Betul? Udah, itu masa lalu itu. Allah. Ustadz Syarif. Ya, gimana Ustadz Syarif? Gini, saya mau bertanya aja Bang Edis. Apa itu? Silakan. Apakah Yesus itu punya kuasa? Ya, di dalam Bible kan dikatakan segala kuasa baik di bumi, baik di surga telah diberikan kepadaku, begitu. Jadi Yesus itu berkuasa menghidupkan, berkuasa untuk mematikan, berkuasa untuk melemparkan orang ke dalam kerajaan maut, ke dalam bahasa kita itu neraka. Ini Ustaz Syarif, begini. Kalau yang kayak begitu-begitu, itu debat dogma. Kalau debat dogma, kita nggak bisa. Gini, seperti bagaimana Anda meyakini Allah berkuasa. Kami pun meyakini bahwa Yesus kami berkuasa. Itu debat dogma. Nah, saya itu sudah lama, debat agama sudah lama. Saya selalu menolak memperdebatkan hal-hal yang sifatnya dogmatis. Bagaimana kalau kita mendebat atau berdiskusi lah, jangan debat. Hal-hal yang sifatnya itu logika saja. Contoh. Apa contohnya? Di dalam ajaran agama Islam diajarkan kalau ketemu orang Yahudi atau ketemu orang Nasrani disuruh mendesak mereka ke jalan yang sempit. Betul? Betul. Kalau seperti itu jadinya berarti kan agama Islam ini kalau ketemu orang Yahudi Nasrani akhirnya jadi bagaimana hubungan atau tatanan sosial dalam hubungan masyarakat, kan begitu. Masa kalau ketemu orang Yahudi, ketemu orang Nasrani didesak ke jalan yang sempit, kan seperti itu kan bagaimana hubungan sesama manusia gitu. Itu kan lebih enak gitu, lebih logis. Nah, bandingkan dengan ajaran agama Kristen. Kalau di Kristen, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Coba kalau diterapkan di tengah-tengah masyarakat, agama Kristen lebih logis mengikut Yesus, begitu. Kalau ngikut Muhammad, ya jadi seperti itu. Makanya bagaimana Anda masih menerima Islam itu sebagai kebenaran kalau seperti itu. Itu hal-hal seperti itu yang kita diskusikan, jangan hal-hal yang dogma gitu. Silakan. Ustadz Syarif Ubaidillah, silakan. Semalam aku kan sempat nyimak ya di bawah, cuma aku telat karena labnya Bang Edis pun udah mungkin lama dan udah tutup ya, dan Bang Edis mungkin ada urusan. Yang soal semalam itu Bang Edis itu yang tentang hadis
Sahih Muslim itu yang nomor 2749 kalau nggak salah ya. Ya. Yang hadisnya itu begini, riwayat Abu Hurairah ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi laulam tudni bulada haballah bikum walaja'a biqaumin yudnibu nafastaghfirunallah fayaghfiru lahum. Artinya demi zat yang jiwaku berada di tangannya, jika kalian tidak berdosa, Allah akan menggantikan kalian dengan suatu kaum yang berdosa. Lalu mereka memohon ampun kepada Allah dan Allah mengampuni mereka. Jadi poinnya bikin dosa supaya diampuni kan? Jadi penjelasannya itu pertama tentang begini, Ustaz Syarif, begini. Seandainya ada sebuah umat yang tidak melakukan dosa, umat itu akan dibinasakan oleh Allah, betul? Kalau mereka nggak bertobat, iya. Bukan, jangan dibalik-balik, coba dibaca yang benar. Jangan dibaca yang benar. Jikalau kalian tidak berbuat dosa, apa kata Allah? Nih, aku jelaskan perkataannya ya. Boleh, silakan. Walladzi nafsi biyadi kan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ini kata Rasulullah ya. Ini bentuk sumpah yang digunakan oleh Nabi Muhammad untuk menunjukkan keseriusan dan kepastian dari apa. Jangan itu bukan hadis. Itu bukan hadis. Dibaca hadisnya dulu. Itu kan penjelasan orang tentang hadis itu. Begini, sedikit Ustadz Syarif yang terhormat. Begini ya. Tolong jangan membuat Muhammad seperti anak di bawah 5 tahun yang dia tidak pandai menyampaikan atau menyusun sebuah kalimat. Sehingga orang Islam harus berbondong-bondong membantu Muhammad menjelaskan. Makanya saya pernah bilang begini Ustadz Syarif, sedikit Ustadz Syarif. Apakah Ustadz Syarif percaya bahwa Allah itu maha cerdas dan dia mampu menyusun kalimat dengan benar? Mampu. Apakah Anda percaya juga bahwa Muhammad adalah seorang yang cerdas yang mampu menyampaikan kalimat dengan benar? Mampu. Lantas kenapa kalian ribut? Kenapa kalian membantu Muhammad seolah-olah Muhammad nggak bisa nyusun kalimat? Dibaca saja kalimatnya Muhammad aja yang dibaca, yuk. Bukan, maksudnya begini Bang Edis, karena kan hadis ini kan berbahasa Arab. Jadi untuk supaya paham akan penjelasannya secara detail dipahami oleh umat di berbagai negara, makanya ada penjelasannya daripada. Iya, diterjemahkan saja. Cukup diterjemahkan. Terjemahkan dulu coba. Demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya. Lalu? Laulam tudnibu, jika kalian tidak berdosa, lazahaballahu bikum. Allah akan membinasakan. Ya, Allah akan menggantikan kalian dengan kaum yang berdosa. Lajabi qaumin yudnibun, dan akan mendatangkan kaum yang berdosa. Iya. Lalu mereka memohon ampun kepada Allah, fayaghfiru lahum, maka Allah mengampuni mereka. Jadi intinya Bang Edis, hadis ini menjelaskan tentang bagaimana Allah itu senang kalau ada orang yang minta ampun akan dosanya, betul? Bukan hikmah yang gimana? Pengajaran hadis ini mengajarkan bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Iya, artinya orang Muslim itu wajib hukumnya bikin dosa, betul?
Bukan wajib, bukan wajib. Loh, gimana? Kalau tidak bikin dosa dimusnahkan. Sebentar, saya matikan dulu efek saya. Saya matikan dulu efek saya. Tapi kalau nggak kumisnya nanti jadi jelek. Nggak apa-apa. Baik, saya matikan dulu efek saya ya. Lihat muka aslinya dari jelek. Oke, sebentar. Saya kasih hadisnya ya. Sabar. Saya kasih hadisnya sebentar. Nih, saya tampilkan di layar. Apa bunyi hadisnya? Saya balik dulu kamera saya. Saya balik. Tolong Ustadz Syarif baca. Silakan. Silakan. Demi zat yang jiwaku di tangannya. Seandainya kamu tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kamu seluruhnya. Setelah itu Allah akan mengganti kamu dengan berbuat dosa sehingga mereka akan memohon ampunan kepada Allah dan Allah pun akan mengampuni mereka. Jadi hikmahnya Bang Edi daripada hadis ini yang penting adalah bagaimana manusia merespon kesalahan. Yang kedua, mengajarkan sifat rendah hati dan tidak merasa suci atau bebas dari dosa, karena setiap manusia itu pasti pernah berbuat dosa. Bukan maksudnya manusia itu harus wajib berbuat dosa, bukan, karena manusia itu pasti melakukan kesalahan. Baik, udah bisa saya tanggapi? Silakan. Baik. Jadi kalau berbuat dosa, kalau tidak berbuat dosa, sama Allah dimusnahkan nggak? Gimana? Kalau ada umat di mana umat itu tidak berbuat dosa, hidup mereka benar, tidak mencuri, tidak berzina, ya kan, berbuat adil, ya kan, hukum-hukum di situ ditetapkan, hukum-hukum Tuhan itu di situ dilaksanakan. Apa yang akan Allah lakukan? Ya tidak akan dimusnahkan. Dimusnahkan gimana? Coba baca lagi. Coba baca lagi nih. Demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya kamu tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kamu. Betul. Akan dimusnahkan, betul. Makanya saya bilang, Pak Ustadz, orang Islam itu wajib bikin dosa. Kalau nggak bikin dosa, dimusnahin sama Allah. Makanya Ustadz Syarif, sejak 6 bulan yang lalu sudah benar. Sudah benar antum pergi ke gereja. Cuman karena antum takut dengan ancaman-ancaman sesama muslim, akhirnya antum balik lagi ke masjid. Coba kalau antum pergi ke gereja, pasti tidak pakai begini. Betul nggak, Ustaz Syarif? Ya, tar dulu Bang Edis ya, saya jelaskan. Silakan. Penjelasan yang saya mau jelaskan, hadis yang ditampilkan oleh Bang Edis ini kan bersumber dari Abu Hurairah. Betul. Yang meriwayatkan Rasulullah itu bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kamu tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan memusnahkan dirimu ya, dan menggantikan kamu dengan orang-orang yang berbuat. Iya, diganti dengan kaum yang berdosa. Mohon ampun kepada Allah, lalu memaafkan mereka. Jadi intinya, kesimpulannya hadis ini mengingat bahwa dosa bukanlah penghalang untuk meraih surga, melainkan peluang untuk mendapatkan ampunan Allah. Artinya Allah itu mau kalian itu bikin dosa biar kalian mohon ampun, betul? Loh, gimana sih? Dengar nih, ini pelan-pelan ya, ini pelan-pelan. Saya gini teman-teman, orang muslim itu teman-teman ya terkenal memang di negara-negara mayoritas muslim itu memang IQ-nya itu belum ada yang tinggi. Jadi kita harus sabar, pelan-pelan ya. Gini, kalau ada umat di mana umat tersebut tidak berbuat dosa sama sekali, apa yang akan Allah lakukan terhadap umat itu?
Tar dulu Bang Edis, tar dulu. Saya pelan-pelan, ini ujian, sabar. Sabar, ini ujian ya, pelan. Peluang untuk mendapatkan ampunan Allah. Terus hadis ini mendorong manusia untuk begini, Ustadz Syarif, gini. Jangan baca orang menjelaskan hadis itu seolah-olah Muhammad itu nggak bisa, dia kayak mau bantah omongan Muhammad gitu loh. Ini loh, demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya kamu tidak berbuat dosa sama sekali, andaikan ada sebuah umat yang tidak berbuat dosa sama sekali, apa yang akan Allah lakukan terhadap umat itu? Menurut Muhammad, menurut Muhammad, umat itu akan dimusnahkan. Dimusnahkan umat itu. Diganti oleh Allah dengan umat yang berbuat dosa. Lalu umat tersebut memohon ampun kepada Allah. Makanya itu sejalan. Itu sejalan dengan ini. Dengan ini sejalan dengan hadis yang lain. Di mana? Nih ya, ini ajaran Islam. Ini saya putarkan terus kalau ini ya. Nih. Sejalan dengan hadis ini. Nih. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraf, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraf. Dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Berzina, pencuri, masuk surga. Masuk surga. Itu ajaran agama Islam. Justru kalau kalian tidak berzina, tidak mencuri, tidak berbuat dosa, dimusnahin kalian sama Allah. Walaupun pernah. Bukan walaupun pernah. Nggak ada walaupun pernah. Aduh, ini ditambah-tambahi. Mbak nih, dengar ya, coba nih ya. Coba nih, saya bacakan hadisnya ya. Nih. Berzina, mencuri, tetap masuk surga. Nih ya. Nih. Subhanallah, lihat nih ya. Subhanallah, berzina mencuri tetap masuk surga, saudara, ya. Ini dahsyatnya kalimat syahadat. Aduh, malah muka saya ini. Sebentar. Sebentar, sabar. Malah muka saya. Sabar nih. Nih, lihat nih. Nih. Subhanallah, berzina dan mencuri pun masuk surga. Ini ajaran agama Islam. Ya, begini Bang Edis, teks Arab ya, teks Arab itu kadang ketika diterjemahkan kepada bahasa Indonesia itu banyak kekeliruan. Oke, sebentar, kita lihat ya. Coba antum yang baca ya, antum yang baca suratnya. Sebentar nih, baik ya, nih, coba. Surat apa itu? Sebentar ya, kita bukakan hadisnya. Nih, lihat nih ya, nih. Nih, lihat ya, menukil hadis Nabi dari sahabat Abu Dzar. Menceritakan Nabi Muhammad bersabda, nih, Jibril alaihi salam mendatangiku, lalu memberikan kabar gembira. Ini kabar gembira, cuman lupa dimasukin Quran. Ada kabar gembira ini ya kaum muslimin. Dengar nih, kabar gembira diberitahukan oleh Jibril, tapi Muhammad lupa masukin di Quran ini. Nah ya. Nih, apa yang dikatakan oleh Jibril? Jibril alaihissalam mendatangiku lalu memberikan kabar gembira kepadaku bahwa orang yang meninggal dari umatmu dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah dengan suatu apapun, niscaya masuk surga. Maka aku bertanya, meskipun dia berzina, meskipun dia mencuri, Jibril menjawab, walaupun berzina, walaupun mencuri, masuk surga. Yang penting tidak mensyirikkan Allah. Aturan meskipun pernah. Nggak ada kata pernah, aduh ditambah-tambahin.
dengar. Oke, coba baca Arabnya. Antum baca Arabnya ya. Aduh, ini berat ini saudara-saudaranya. Sudah dibilang meskipun berzina, meskipun mencuri tetap masuk surga. Indahnya agama Islam, saudara. Oh, ini hadis riwayat Muslim nomor. Gini, saya kopas saja ya nih. Nih. Saya kopas di sini. Oke. Oke. Kopi. Oke, kopi. Kita masukkan ke sini ya, ke sini. Kita tempel sebentar. Aduh, gimana nempel sebentar. Aduh, ini paste. Kemudian kita enter. Nah, lihat ya. Ini hadis tazkiyah nih. Nih. Bab barang siapa meninggal dan tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun akan masuk surga. Ya. Iya betul. Iya, betul, walaupun juga. maling, walaupun berzina masuk surga. Yang penting tidak menyekutukan Allah. Kan itu intinya. Yang penting dia nggak menyekutukan Allah. Mau maling kek, mau korupsi kek. Nggak apa-apa. Inti ajaran Islam kan yang nggak menyekutukan Allah. Nah, nih. Lihat nih ya. Sahih Muslim 134 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah dan seterusnya bla 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 bla. Waki berkata, Rasulullah bersabda. Ya, sedangkan Ibnu Numair berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka ia pasti masuk surga. Dan aku berkata, orang yang meninggal dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, niscaya masuk neraka. Nih, ada lagi tambahannya. Perhatikan. Ya. Beliau menjawab, orang yang meninggal dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah dengan suatu apapun, maka wajib masuk surga. Dan orang yang meninggal dalam keadaan mensyirikkan Allah dengan suatu apapun, wajib masuk neraka. Nih, banyak ini hadisnya. Nih ya. Nih, orang meninggal menemui Allah dengan keadaan tidak mensyirikkan Allah dengan suatu apapun pasti masuk surga. Nih, dan orang yang meninggal dengan syirik dengan Allah pasti masuk neraka. Nih, Abu Ayyub berkata. Dan telah menceritakan kepadaku dan seterusnya. Ini banyak sekali nih hadis-hadisnya nih. Iya, betul itu. Maksudnya gini Bang Edi. Jadi hadis itu ketika orang ini yang terakhir ini. Ini yang panjangnya, ini versi panjangnya. Jibril alaihissalam mendatangiku lalu memberikan kabar gembira kepadaku bahwa orang yang meninggal dari umatmu dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah dengan suatu apapun, niscaya masuk surga. Maka aku bertanya, meskipun dia berzina, masuk surga. Meskipun dia mencuri, beliau menjawab, walaupun berzina, walaupun mencuri masuk surga. Mana kata pernahnya? Makanya kan teks Arabnya itu kan kalau nggak salah. Oke, coba Arabnya. Antum baca Arabnya yuk. Mana? Hadis berapa sih itu? Hadis Sahih Muslim 137. Kalau nomor hadis mah beda-beda, tergantung siapa yang nyetak buku. Ini aja dibaca nih yang di layar. Ya, oke. Aku baca ya. Langsung ke matanya aja. Coba nih. Ya. Qala dulu ya. Annahu qala atani Jibril alaihi salam. Artinya? Ya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala atani Jibril alaihi salam. Artinya? Yang artinya sesungguhnya Jibril telah datang kepadaku. Bahwa beliau bersabda, Jibril mendatangiku. Fabasyaroni annahu man mata min ummatika la yusriku billah syai'an dakhalal jannah. Ya, dakhalal jannah. Yang artinya mendatangiku lalu memberikan kabar gembira kepadaku bahwa orang yang meninggal dari umatmu dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, niscaya masuk surga.
Terus di situ Rasulullah bertanya lagi kan, kultu wa injana wa insaroka ya. Meskipun dia pernah. Enggak ada pernahnya, Enggak ada kata pernahnya. Nambah-nambah. Oke, apa kata pernah di situ? Kata Arab yang jadi pernah itu apa? Di sini kan kalimatnya jana, Bang Edis. Wa injana itu kan menjadi fi'il madi kalau nggak salah. Jadi kata kerja. Jadi bukan berarti meskipun dia berzina, meskipun dia mencuri, yang penting tidak menyekutukan Allah. Meskipun pernah melakukan ya, pernah melakukan. Lah kalau pernah ngapain Muhammad dadak tanya meskipun? Gimana? Kalau masalah pernah, gini, sebentar saya kasih tahu. Kalau di situ memang masa lalunya dia berzina masa lalunya, itu bukan kabar gembira. Justru kabar gembiranya asal dia tidak musyrik, asal dia tidak menyekutukan Allah, walaupun dia berzina walaupun dia mencuri, yang penting dia tidak syirik, tidak menyekutukan Allah. Mau saya tambahin, saya kuatkan lagi dengan hadis yang lain. Saya kuatkan lagi. Ya, saya kuatkan lagi. Tapi ini begini Ustaz Syarif. Ini ayat, ini dahsyat luar biasa. Tapi sayang, lupa dimasukin Quran. Itu dikasih tahu Jibril kan? Betul? Ya. Kalau Jibril yang memberitahu, artinya itu dari Allah, betul? Betul. Artinya itu firman dari Allah. Sebentar, artinya itu firman dari Allah, betul? Iya, betul. Harusnya dimasukin Quran, betul nggak? Tapi kan masuknya ke hadis qudsi itu kadang. Iya, bukan hadis qudsi. Ini bukan hadis qudsi. Ini hadis Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Tirmizi. Bukan hadis qudsi. Aduh, jangan berdusta lah. Begini, Ustadz. Intinya ayat ini lupa dimasukin Quran. Seandainya ayat ini masuk Quran, saya tidak tahu. Pasti orang Islam ngantri berzina, ngantri mencuri. Untung ayat ini nggak masuk Quran, untung. Padahal itu kabar gembira, itu berita gembira. Lupa dimasukin Quran. Saya bantu lagi. Nih, lihat ya. Saya bantu nih. Dalam keadaan beriman. Ada hadisnya. Tidaklah mencuri, tidaklah berzina dalam keadaan beriman. Ada hadisnya. Tidak disebut mencuri, tidak disebut berzina kalau seseorang itu melakukannya dalam keadaan beriman. Jangan salah Anda ya. Baik, saya balik kamera saya. Nih. Sudah kelihatan? Nah, hadis berapa itu? Dari Abu Hurairah nih. Ini dari Roja ini. Ini bukan karang-karangan saya, ini website-nya nih. Nih. Ya. Di kitab apa itu? Ini dari nih, tidaklah orang yang berzina saat dia berzina. Nih, lihat nih. Perhatikan nih. Nih, kajian hadis nih. Nih. Ya. Nih, saya bacakan. Bentar ya. Sebentar, saya bukakan dulu hadisnya ya. Saya bacakan dulu hadisnya nih. Bentar, sabar ya. Clear ya Bang Edis yang tadi itu. Sebentar. Ini hadis sebentar, sabar ya. Curi asalkan dia tidak menyekutukan Allah, dia masuk surga, itu intinya. Nih, lihat nih. Nih, perhatikan hadis ini ya. Hadis ini, Oke, Anda bisa artikan ini? Ya, hadis. Cari terjemahannya aja ya, cari terjemahannya ya. Nih. Coba dibacakan ini. Tidaklah seseorang yang sedang berzina, tatkala dia sedang berzina, dalam keadaan beriman, mana sih ya? Nah, dan tidaklah seorang mencuri, sedang mencuri dalam keadaan beriman.
Jadi kalau Anda mencuri dalam keadaan beriman, artinya Anda tidak mencuri. Kalau Anda berzina dalam keadaan beriman, Anda sesungguhnya tidak berzina. Dia tidak tahu. Aduh, sebentar. Ini sayangnya saya tidak kumpul-kumpul nih aunnya. Oke lah, ini Al-Manaj ini. Coba nih. Di Al-Manaj ini ya. Nih. Al-Manaj. Oke, nih kelihatan ya. Kelihatan nggak? Nih. Hadis Surat Al-Isra. Ini hadisnya nih. Banyak sekali nih ya. Saya tunjukkan satu hadis nih. Nih. Ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Dan tidak pula ketika ia mencuri pada saat mencuri ia beriman. Tidak pula ketika ia minuman khamar, ketika ia meminumnya ia beriman. Dan tidaklah ia membunuh dalam keadaan beriman. Nih, berkata Ikrimah, aku bertanya kepada Ibnu Abbas. Nih, bagaimana iman dicabut dari seseorang? Beliau menjawab sambil memasukkan, dan ini intinya nih. Tidaklah berzina seseorang hamba ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Ya, oke Bang Edis. Ya, jadi intinya itu. Nah, inti yang mau saya sampaikan, itu intinya begini, Ustadz Syarif. Kalau Anda jadi orang Islam, ya, Anda itu berbuat dosa. Kalau nggak berbuat dosa, nanti dimusnahkan sama Allah. Oh, saya tunjukkan saja Al-Furqan langsung lah ya. Coba, nih. Coba kita tunjukkan Al-Furqan 68. Dan Anda langsung membaca ya. Nanti Anda di anu nih. Nih. Oke, coba. Coba dibaca. Dan barang dan orang-orang. Coba perhatikan. Ayat berapa? Al-Furqan 68. Coba baca. Ini aja sudah dibaca nih. Dan orang-orang. Waduh, mereka nggak percaya dengan terjemahannya. Oke, nggak apa-apa lah, kita tunggu. Ayo. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan lain, tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Siapa yang melakukan demikian, itu niscaya mendapatkan dosa. Tar dulu Bang Edis, tar dulu. Justru kalau yang melakukan itu malah mendapatkan dosa. Makanya Anda wajib berzina. Ada tulisan baca ke 6 itunya, 69 terus ke. Oke, gini aja. Coba Ustadz Syarif coba baca. Coba balik kamera Anda. Saya pengen lihat. Kamera Anda terjemahannya bagaimana? Coba yuk. Coba tampilkan di layar Anda. Coba tampilkan di layar. Biar kita baca terjemahan yang di situ. Yuk. Oke, apa di situ dikatakan? Dan orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesembahan lain, tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan yang benar, oke, dengan cara yang benar, dan tidak berzina. Terus siapa yang melakukan perbuatan yang demikian itu niscaya apa itu? Mendapat dosa. Iya. Justru kalau orang yang melakukan begitu niscaya dapat dosa. Jadi kalau Anda tidak berzina, Anda dapat dosa. Gimana? Betul? Ah, sudah pusing kan? Coba dibaca. Orang yang tidak berzina. Orang yang tidak, apalagi? Yang tidak ini, tidak itu, tidak berzina. Orang yang melakukan yang demikian malah mendapat dosa.
Aku jelaskan Bang Edis. Jadi ayat di surat Al-Furqan nomor ayat 68 ini menjelaskan tentang karakteristik ya orang-orang yang beriman dan berbuat baik. Jadi ayat ini menegaskan bahwa mereka tidak menyembah Tuhan selain Allah, tidak membunuh tanpa alasan yang benar, dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan tindakan seperti itu akan mendapatkan balasan dosa. Jadi intinya, kalau Anda melakukan yang seperti itu dapat dosa. Kalau nggak berzina dapat dosa. Gimana? Ya, yang terakhirnya kan mendapat balasan dosa. Ayat ini menegaskan bahwa barang siapa yang melakukan yang tidak melakukan. Barang siapa yang tidak, coba baca dulu. Coba baca lagi. Barang siapa yang melakukan, ini penjelasannya, melakukan ketiga perbuatan tersebut, yaitu mereka itu syirik. Melakukan yang apa? Yang di atas tadi. Aduh, gimana? Ini menunjukkan bahwa Allah akan menghukum orang-orang yang melakukan perbuatan dosa tersebut di dunia dan di akhirat. Bukan berarti maksudnya orang yang membunuh, orang yang berzina itu. Coba dibaca dulu ayatnya pelan-pelan Pak Ustadz. Dibaca dulu ayatnya pelan-pelan. Orang yang tidak, di situ lo dikatakan. Orang yang tidak atau orang yang melakukan? Baca ayat berikutnya Bang. Oke, ayat berikutnya apa? Ayat berikutnya? Lanjutannya di apa ayat lanjutannya? Di 69. Ntar dulu Bang. Di 69-nya kan begini, baginya akan dilipat gandakan azab pada hari kiamat dan dia kekal dengan azab itu. Baginya apa? Bagi siapa itu? Baginya akan dilipat gandakan bagi siapa itu? Bagi pelaku itu. Bagi pelaku yang tidak berzina, betul? Yang berzina. Bukan, baca ayatnya yang tidak. Coba baca ayatnya. Barang siapa yang tidak, coba baca. Tidak mungkin Bang Edus. Coba enggak, baca aja, baca. Barang siapa? Baca ayat 68 tadi. Makanya di ayat 70-nya Bang di ayat 70-nya coba enggak dibaca dulu ayat 68. Barang siapa yang berzina atau barang siapa yang tidak berzina? Coba. Barang siapa? Barang siapa yang tidak. Nah, dulu. Barang siapa yang tidak berzina, betul enggak? Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan lain, tidak membunuh, orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, itu koma. Oke, dan tidak berzina, terus? Kenapa yang melakukan demikian? Berarti yang melakukan itu menyekutukan Allah, dia membunuh, dia... Yang melakukan apa yang tidak berzina tadi? Gimana sih? Bukan. Berat ini saudara-saudara ini. Aduh. Oke lah, begini. Oke lah, itu mungkin Ustadz belum sanggup bahas itu. Begini, Ustadz Syarif. Ya, makanya Bang Edis. Ini Ustadz Syarif. Saya lihat Ustadz Syarif kayaknya Al-Qur'annya udah ganti atau bagaimana? Tar dulu Bang Edis, tar dulu. Jadi wa may yaf'al, ya, sedikit lagi 2 menit lah. Wa may yaf'al dzalika yalqa asaman. Jadi maksudnya apa? Siapa yang melakukan, ya, waman itu kan siapa saja yang melakukan yaf'al, ya, pekerjaan yang istilahnya menyekutukan Allah, dia itu membunuh, dia bukan berzina. pekerjaan yang disebutkan di atas. Barang siapa yang melakukan yang demikian, yang apa itu? Yang tidak berzina, yang tidak menyekutukan Allah, malah mendapatkan hukuman.
Tapi beginilah, Ya intinya gini. Tapi begini Ustaz Syarif, ya itu ditutup saja gini. Saya pengen memberitahukan kepada teman-teman Muslim. Ini Ustaz Syarif, jangan dimatikan Ustaz Syarif. Ustaz Syarif Ubaidillah. Gini Ustaz Syarif. Dulu kita pernah ngobrol kan? Betul nggak? Dan dulu, ya, betul. Dulu Anda itu pernah membukakan satu Al-Quran. Dan Anda mengakui bahwa Al-Quran dirubah-rubah, betul atau tidak? Bukan dirubah-rubah, bukan. Itu cuma kiroah, bacaan. Oke, betul tidak? Apa terjemahan surat An-Naba ayat 33? Itu cuma bahasa Indonesia aja, tidak mampu mentranslitkan dalam teks Arabnya. Di kitab Al-Quran yang Anda punya, apa tertulis di situ? Udahlah itu, udah. Jangan gitu. Ustaz Syarif gini, kebenaran itu harus kita beri. Kabur dia saudara. Lari dia saudara. Ya itulah teman-teman ya, itu sekilas tentang Ustadz Syarif Ubaidillah yang sekitar 6 bulan lalu dia itu sering diskusi ya dengan kita, tetapi dalam diskusi itu dia itu memang terpojok dan akhirnya memang meragukan agama Islam, lalu dia pergi ke gereja. Nah, karena dia pergi ke gereja, akhirnya mendapat banyak ancaman. Terus kamu gimana kamu di Kuningan katanya? Udah repot waktu itu ya, jadi 6 bulan lalu. Bagi teman-teman yang menyimak. Nah, pada waktu itu dia itu punya anak kecil, begitu. Punya anak kecil dan makanya waktu itu juga saya sempat ya memberikan dia sedikit uang begitu. Dan teman-teman yang lain yang Kristen juga mensupport dia. Gitu. Kita kasih dia karena dia punya anak kecil begitu. Nah, itulah orang Kristen, teman-teman. Walaupun Muslim tetap dibantu, tetap disokong seperti itu. Nggak pandang agama begitu. Nah, beda dengan ajaran orang Islam. Beda. Kalau di dalam ajaran agama Islam itu, teman-teman, makanannya itu nggak boleh dimakan oleh orang-orang yang tidak bertakwa. Tidak boleh. Ya. Orang Islam itu tidak boleh makanannya dimakan oleh orang non-Muslim. Anda pasti nggak tahu itu ya, mana Anda tahu. Kalau Anda tahu, besok pagi Anda bangun bukan Islam lagi. Ya, seperti itu. Saudara-saudara sekalian, pada video yang sudah kita tonton bersama-sama ini ada pertanyaan yang mana bikin banyak orang pusing atau marah-marah atau menerima semua penjelasan dari Edis TV dan kita semua harus menghormatinya. Silahkan para penonton menilai sendiri dan dapat memberi tanggapan melalui kolom komentar Tanya Jawab TV mengenai penjelasan dari Edis TV. Terima kasih semuanya kepada para penonton Tanya Jawab TV yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya.